Semangat belajar anak-anak semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Materi hari ini adalah tentang makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Momennya bertepatan menjelang 17 Agustus 2020, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. 75 tahun yang lalu, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu mempunyai makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Nah, apa saja maknanya? Simak penjelasan berikut ya. Nah, anak-anak, ini adalah teks proklamasi yang disusun pada tahun 1945. Teks ini dibacakan oleh I.R. Soekarno. Nah, berikut adalah pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu tadi pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno. Suasananya sangat hening, sangat khidmat, karena dengan pembacaan teks proklamasi berarti menandakan bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajah. Nah, di slide ini ada dua teks proklamasi ya, dua tipe. Yang satu, yang bagian atas adalah tulisan asli I.R. Soekarno, kemudian yang kedua adalah teks yang diketik oleh Sayuti Melik. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, kalian tahu bahwa bangsa Indonesia itu telah dijajah oleh negara Eropa dan juga Jepang. Negara Eropa itu adalah ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan yang paling lama adalah Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Dan akhirnya dengan memproklamasikan kemerdekaan, itu adalah merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian, makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan pembacaan teks proklamasi, maka hal tersebut mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengumuman itu dengan harapan mendapat pengakuan secara de facto atau kenyataan dan secara de jure diakui oleh negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Dengan pembacaan teks proklamasi menunjukkan bahwa Indonesia bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat, perjuangan sebagai negara baru, yang awalnya dijajah, kemudian membacakan teks proklamasi menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mandiri, tidak tergantung kepada negara lain, berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Makna proklamasi yang kelima adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia.
Artinya, awal dari masa kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan. Setelah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang, membacakan teks proklamasi ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Awal masa kemerdekaan Indonesia. Awal di sini bukan berarti akhir ya. Perjuangan tetap berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ada 5 makna proklamasi. Sebagai puncak perjuangan pengakuan kepada dunia luar, 3 menaikkan martabat, 4 perjuangan sebagai negara baru, dan yang kelima adalah tonggak sejarah. Ada tokoh-tokoh yang berjuang terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi, kok bisa ya ada teks proklamasi, siapa yang nyusun, kemudian kok bisa dibacakan. Nah, itu ada tokoh-tokoh di balik itu semua. Tokoh-tokoh itu sering kita sebut sebagai pahlawan karena telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Tokoh yang pertama adalah I.R. Soekarno. Itu ada gambar fotonya ya, mudah-mudahan kelihatan. Perannya adalah menyusun konsep teks proklamasi. Nah, tadi di awal sudah disampaikan yang tulisan teks proklamasi yang di atas tadi itu adalah tulisan I.R. Soekarno. Kemudian yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Tadi di bagian akhir disebutkan bahwa atas nama bangsa Indonesia ya, Soekarno-Hatta. Kemudian yang ketiga, memiliki peran membacakan teks proklamasi. Nah, tadi yang membaca teks proklamasi tadi adalah I.R. Soekarno, suara dari I.R. Soekarno. Dan dijuluki juga sebagai singa podium, jago berpidato. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua adalah Drs. Muhammad Hatta. Perannya adalah menyusun konsep teks proklamasi. Nah, jadi I.R. Soekarno tidak sendirian dalam menyusun teks proklamasi, tetapi didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Selain I.R. Soekarno, yang menandatangani adalah Drs. Muhammad Hatta atau Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia ya. Yang ketiga, sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, anak-anak, I.R. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Sedangkan Drs. Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Perannya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, kemudian tokoh golongan tua yang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, dan yang ketiga menyusun konsep teks proklamasi. Jadi ada I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dalam menyusun konsep teks proklamasi. Tapi tidak hanya itu, dari golongan muda seperti Soekarni, B.M. Dia itu juga terlibat dalam penyusunan teks proklamasi. Tokoh yang selanjutnya adalah Laksamana Tadasimaeda. Nah, dari namanya kelihatan ya, kalau Laksamana Tadasimaeda ini adalah seorang perwira Jepang yang dengan sukarela mempersilahkan rumahnya untuk digunakan menyusun teks proklamasi. Nah, jadi ini perwira Jepang yang simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, kenapa dilaksanakan di rumahnya Laksamana Tadasimaeda? Ada keuntungannya juga, supaya orang-orang Jepang tidak curiga. Nah, karena itu dilaksanakan di rumahnya orang Jepang. Tokoh yang berikutnya ada Soekarni. Nah, Soekarni ini adalah tokoh dari golongan muda yang gigih melawan penjajah. Nah, Soekarni ini juga yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang selanjutnya adalah Ibu Fatmawati. Perannya Ibu Fatmawati ini adalah menjahit bendera pusaka Sangsaka merah putih
yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi bendera merah putih yang pertama itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian tokoh yang selanjutnya ada Sayuti Melik. Sayuti Melik ini perannya mengetik naskah proklamasi. Tadi yang otentik, yang aslinya itu ditulis tangan oleh I.R. Soekarno. Kemudian dari tulisan I.R. Soekarno itu diketik oleh Sayuti Melik. Ya, anak-anak, proses pembacaan teks proklamasi itu melalui proses yang panjang ya, yang sangat panjang. Dari proses penjajahan, perjuangan melawan penjajah. Kemudian pada tahun 1945, pada bulan Agustus, ketika penjajahan Jepang, saat itu Jepang berperang ya dengan tentara sekutu, yaitu Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Ledakannya sangat dahsyat. Kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, ada kota lagi di Jepang yang dibom atom oleh sekutu Amerika Serikat, yaitu kota Nagasaki. Nah, itu ada gambar setelah ledakan bom atom menghancurkan, meluluh lantahkan dua kota di Jepang. Nah, kota Hiroshima dan Nagasaki, yaitu tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Karena dijatuhi bom atom ini melemahkan negara Jepang, sehingga para tokoh dari Indonesia memanfaatkan peluang ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya anak-anak, pada tanggal 9 Agustus 1945, pemanggilan 3 tokoh ke Dalat, Saigon, itu di negara Vietnam, yaitu 3 tokoh itu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dr. Rajiman Weddiodiningrat ini adalah Ketua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah badan bentukan Jepang ya. Makanya Jepang pada tanggal 9 Agustus itu memanggil 3 tokoh tersebut ke Vietnam. Untuk apa? Nah, untuk Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, jadi dulu kedatangan Jepang pada awal masuk ke Indonesia itu janjinya akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia itu simpatik terhadap Jepang. Padahal sebenarnya adalah menjajah. Nah, kemudian para tokoh yang ada di Indonesia itu menginginkan kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah dari Jepang, namun perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu tidak mau jika Indonesia merdeka itu karena pemberian hadiah dari Jepang, tapi merdeka karena usahanya atau perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Karena tadi dua kota di Jepang dijatuhi bom atom, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, itu meluluh lantahkan negara Jepang. Banyak korban yang tewas, 200 ribuan orang yang tewas, kemudian bangunan-bangunan rusak parah. Hal tersebut membuat Jepang lemah, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yaitu Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus. Berita kekalahan Jepang itu didengar oleh Sultan Syahrir. Nah, dari situ timbullah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Kalau golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanggal 15 Agustus 1945. Nah, mumpung Jepang kalah nih, ayo kita proklamasikan kemerdekaan. Tapi pendapatnya golongan tua ingin memproklamasikan kemerdekaan itu sedemikian rupa sehingga perlu persiapan, tidak terburu-buru. Nah, karena tanggal 16 Agustus 1945 pagi harinya terdapat peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu apa?
peristiwa pengasingan atau penculikan IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta oleh golongan muda dibawa ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Karena di awal tadi Jepang sudah manggil IR Soekarno dan Hatta bahwa nanti akan diberi kemerdekaan. Sedangkan golongan muda tidak ingin kemerdekaan itu dikasih oleh Jepang. Supaya tidak mendapat pengaruh Jepang, IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok atau yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian, atas usulan Ahmad Subarjo, pada tanggal 16 Agustus 1945 malam harinya, IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Untuk apa? Untuk membicarakan atau menyusun teks proklamasi. Nah, penyusunan teks proklamasi tadi di rumah salah satu tokoh tadi, yaitu Laksamana Tadasi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Itu pada malam hari. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya jam 10, diadakanlah pembacaan teks proklamasi di rumah IR Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, jadi teks proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Saat itu hari Jumat pada bulan Ramadan. Nah, bayangkan perjuangan para pahlawan untuk memproklamasikan kemerdekaan di tengah bulan puasa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, kalian sebagai generasi muda, tidak boleh gampang mengeluh dan mudah menyerah. Oke. Nah, ada acara apa saja di pembacaan teks proklamasi itu? Yang pertama, pembacaan teks proklamasi oleh IR Soekarno didampingi oleh DRS Muhammad Hatta dan anggota lainnya. Kemudian dilanjutkan pidato singkat IR Soekarno dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian, pengibaran bendera merah putih, tokohnya atau yang mengibarkan bendera merah putih yang pertama kali adalah Suhud dan Latif Hendra